Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novidayanti dengan NIM 6120 dari RA5 Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dipelajari dari mata kuliah Manajemen Kinerja. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Baik, materi yang pertama adalah arti penting dan manfaat manajemen kinerja. Materi ini membahas tentang pentingnya manajemen kinerja dalam organisasi, khususnya pada sektor aparatur pemerintah. Manajemen kinerja adalah proses sistematik untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan mengembangkan kinerja pegawai agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Poin-poin utamanya yaitu yang pertama, arti penting manajemen kerja. Manajemen kinerja berfungsi sebagai penghubung antara visi dan misi organisasi dengan pelaksanaan kerja sehari-hari. Sistem ini membantu menciptakan kerja yang terstruktur, terukur, serta mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil yang akuitas. Yang kedua, tahapan manajemen kinerja. Terhadap beberapa tahapan, yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pemantauan dan evaluasi, pemberian umpan balik, pengembangan kinerja. Tahapan ini dilakukan secara berkeseimbangan untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai. Dan yang ketiga, ada manfaat manajemen kinerja bagi organisasi. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, mendukung pencapaian tujuan strategi, memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi individu, memberikan kesenjangan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan motivasi kerja menjadi dasar pengembangan karir, promosi, dan penghargaan. Dan yang keempat, ada permasalahan di sektor aparatur. Penerapan manajemen kinerja masih menghadapi kendala seperti penilaian yang subjektif, formalitas administratif, rendahnya pengetahuan pegawai, budaya kerja yang masih berorientasi prosedur dan bukan hasil. Dan yang kelima, ada tantangan dan isu strategi di era reformasi, verifikasi, dan digitalisasi tentang yang dihadapi meliputi kesiapan teknologi dan literasi digital, tuntutan transformasi publik, interaksi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi, turunnya komitmen pemimpin dalam menerapkan sistem kinerja. Kesimpulannya adalah manajemen kinerja sangat penting dalam mewujudkan organisasi yang berprofesional, transparan, dan akuntabel. Agar berjalan efektif, diperlukan evaluasi objektif, pentingnya kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi, serta budaya kerja berbasis hasil yang didukung oleh komitmen pemimpin. Materi yang keempat adalah model strategi planning. Materi ini membahas tentang pentingnya perencanaan strategi dalam organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang secara efektif dan efisien. Perencanaan strategi merupakan proses sistematik dalam menentukan arah organisasi melalui analisis kondisi internal dan eksternal, perumusan visi dan misi, penyusunan strategi, dan implementasi hingga evaluasi. Yang pertama, pengertian strategi planning. Strategi planning adalah proses pencapaian jangka panjang yang digunakan organisasi untuk menentukan tujuan serta langkah strategi untuk mencapainya. Perencanaan ini membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Dan yang kedua, ada manfaat strategi planning. Perencanaan strategi memberikan manfaat antara lain, yaitu menyatukan tim dan tujuan bersama, meningkatkan kinerja organisasi, menjadi pedoman pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, ada keterbatasan strategi planning. Beberapa kelemahannya yaitu kadang hanya menjadi formalitas administrasi, kurangnya keterlibatan seluruh bagian organisasi, bisa selalu berprioritas. Dan yang keempat, ada model strategi planning. Ada beberapa model. Yang pertama, The General Official of Strategy Management, bisa disingkat dengan OSM. Model ini menekankan pentingnya unit khusus untuk mengawasi pelaksanaan strategi agar strategi berjalan efektif. Dan yang kedua, ada Twitter model, menjelaskan pentingnya proses perencanaan yang terstruktur dan berkeseimbangan. Dan kesimpulannya adalah perencanaan strategi sangat penting bagi organisasi
karena membantu menentukan arah, meningkatkan daya saing, dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Organisasi perlu menyusun strategi secara sistematik dan melakukan evaluasi berkala agar tetap relevan terhadap perubahan lingkungan. Materi yang terakhir adalah teknik, strategi, dan analisis kebutuhan kompetensi. Materi ini membahas tentang pentingnya analisis kebutuhan kompetensi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi perkembangan organisasi di era digital. Kompetensi tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Yang pertama, pengertian analisis kebutuhan kompetensi. Analisis kebutuhan kompetensi adalah proses untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki seseorang dengan kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Analisis ini menjadi dasar dalam menentukan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang tepat. Dan yang kedua ada tujuan analisis kebutuhan kompetensi. Tujuan utamanya yaitu mengetahui kesenjangan kompetensi, menentukan kebutuhan pelatihan, meningkatkan efektivitas kerja, menyesuaikan kemampuan dan karyawan dengan kebutuhan organisasi. Dan yang ketiga ada teknik analisis kompetensi. Beberapa teknik yang digunakan yaitu wawancara, menggali informasi langsung dengan responder, observasi, mengamati kinerja secara langsung, survei kuesioner, mengumpulkan data dari banyak responden. Dan yang keempat adalah pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi adalah